Kisah pertama yang akan saya ceritakan pada malam hari ini adalah rumah angker temanku. Stay tune. Gue mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah gue lupain 10 tahun yang lalu. Sewaktu gue nginap di rumah temen dan sampai sekarang tiap gue ingat kejadian itu rasanya itu baru terjadi kemarin. Sebelumnya, mohon maaf bila akun yang gue pakai adalah akun yang baru. Karena ini adalah kali pertama gue buat dan tulis di Twitter. Semua yang gue ceritakan benar berdasarkan kisah pengalaman gue. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Daripada kelamaan, langsung saja. 10 tahun yang lalu, tepatnya saat gue masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gue, waktu itu sore. Anak-anak lagi bengong, tiba-tiba gue disapa sama tetangga sekaligus sepupu. "Liburan kemana?" tanya dia. Nama sepupu gue Udin, nama yang disamarkan. "Gak kemana-mana," jawab gue dan terjadilah obrolan basa-basi. Intinya Udin nawarin gue buat ikut sama dia. Nginep di rumah tetangga gue yang ada di desa, jauh dari tempat gue tinggal. Namanya Yuda, nama yang disamarkan juga. Gue mikir, dan dia bersikeras meyakinkan. Skip. Gue dapat info ada 3 anak lagi yang gabung. Jadi totalnya 6 orang. Gue pikir seru kan, karena rame. Dan lumayan juga bisa libur di desa. Gue juga pernah mikir macam-macam. Jadi akhirnya gue ikut. Berangkatlah kita keesokan harinya. Sebelumnya gue gak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa, dan kayaknya cuman gue yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 2 jam. Karena desanya sendiri masih satu kota sama gue. Kota M. Sebut aja begitu. Sampailah gue di sana dan waktu pertama kali lihat di rumahnya normal. Ya normal. Normal adalah hal yang pertama gue rasain. Karena jujur, walaupun gue gak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif. Gue perhatiin rumahnya Yuda gak jauh beda dari rumah biasa. Samping kiri kanan rumah tetangga dan rame. Tapi ternyata gue salah besar. Karena kita nyampe agak siang, jadi kita beberes dulu perbekalan buat nginep 2 hari. Ya itu rencana. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan, kami sepakat main game sebelum azan duhur berkumandang. Yuda si pemilik rumah cuma berpesan 1, jangan buka pintu dapur. Waktu itu gue masih belum berpikir macam-macam. Oke, kita akhirnya main game Guitar Hero. Tahu dong, game Guitar Hero. Kami bergantian main dan tanpa sadar waktu berlalu cepat, dan gue yakin yang sadar bilang, "Udah mau zuhur nih." Tapi dasarnya bocah-bocah semprul. Mereka makin asik main tuh. Sampai akhirnya ini pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat ngegame tiba-tiba mati. Padahal kondisi lampu di kamar nyala. Gue sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain. Kemudian hitungan ketiga kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele, tapi jantung gue deg-degan kayak maling ayam hampir ketangkap digebungin warga. Gue lihat mata teman-teman gue juga masih panik dan mereka saling berargumen satu sama lain.
Tapi cuman gua yang kayaknya gak ngerti apa yang mereka coba omongin. Sialnya, gue belum curiga. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling meyakinkan kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang empunya rumah, si Yuda yang larinya paling kenceng tadi. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut. Sampai akhirnya setelah malam tiba. Hal yang seharusnya gue tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan di rumah itu. Semua anak sudah pada mandi dan gue kebagian mandi paling akhir. Tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue masih mau kasih tahu siapa saja nama teman-teman gue itu. Udin, sepupu gue, Yuda, Jali, Andri, Dayat, dan gue sendiri. Sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap dan gue masih ke kamar mandi. Setelah yang sedikit yang mesti lu tahu, pada rumah ini terlihat sepi rumahnya dari depan. Tapi dari keseluruhan rumah, cuman dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Tapi temboknya dari bambu. Selain itu, dapurnya masih beralasan tanah dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap. Setelah gue pikir-pikir, sendiri gue tiba di rumah ini. Oh maaf, keceletot. Setelah gue pikir-pikir sendiri, gue tiba di rumah ini. Gue baru sadar gue belum lihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama. Gue pun pergi. Tepat setelah gue buka pintu yang menuju ke dapur, lalu kamar mandi. Gue kaget karena di dapurnya yang super gede, lengkap dengan tungku kayu bakar, ada sebuah ranjang kosong. Gue coba berpikir positif, karena emang gak aneh ada ranjang di dapur. Karena rumah nenek gue juga ya seperti itu. Di sini gue juga baru sadar ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan. Dan gue sadar itu pintu yang diomongin Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama lemari, dan kalau dilihat pintunya mengarah ke halaman belakang. Yang gue tahu entah apa ya, yang gak gue tahu entah apa di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaan gue anyep. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang hangat tiba-tiba berasa lemes. Tapi gue coba berpikir positif, karena gue tahu di sini pasti ada. Kalian tahu dong maksud gue apa, dan gue gak mau ngusik mereka. Tapi kayaknya gue salah besar. Nanti gue lanjutin.